Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk semua petani dan pecinta tanaman dimanapun Anda berada. Kembali lagi di channel DIY Garden, channel yang membahas tentang dunia flora, terutama tanaman-tanaman pertanian dan buah. Nah, pada kali ini ya sobat, kita akan mencoba lagi cara meracik bahan-bahan limbah, bahan-bahan sederhana yang ada di sekitar kita dan dijadikan sebagai penyubur tanaman kita. Nah, jangan lupa ya sobat, selalu mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Di sini bukan untuk menggurui, di sini sama-sama belajar, sama-sama eksperimen dari teori-teori yang ada di buku dan Google. Nah, pada saat ini yaitu di mana tanaman cukup sering dilakukan pemupukan dengan bahan-bahan kimia. Untuk itu kita akan mencoba atau mengajak untuk menuju ke organik atau minimal semi organik, sehingga tanah-tanah kita tetap terjaga kesuburannya, tetap eksis dan tetap bisa diwariskan untuk anak cucu kita nantinya. Nah, sebelum masuk ke inti pembahasan, kita lakukan proses intro dulu. Iya, langsung saja ya sahabat, kita gunakan wadah kecil, kita gunakan gelas. Nah, ini telurnya ternyata sampai lengket ke tempat di lemari es. Ini kita gunakan telur yang agak retak ya sahabat, jadi daripada kita buang, kita gunakan telur ini sebagai pupuk istimewa untuk menyuburkan tanaman kita, di mana kandungan telur per 100 gram itu cukup tinggi kandungannya dan banyak macamnya, yaitu mengandung kalsium 85 mg, kalori 154 kalori, protein 12,4 gram, lemak 10,8 gram, karbohidrat 0,7 gram, zat besi 3 mg, fosfor 258 mg, kalium 118,5 mg, natrium 142 mg, vitamin A 104 mikrogram, vitamin B1 0,12 mg, dan vitamin B2 0,38 mg. Selain itu masih ada vitamin B6, vitamin D, dan vitamin E, vitamin K, dan mineral zinc dalam jumlah yang cukup. Jadi jangan ragu untuk menggunakan telur ini, yaitu sebanyak 1 buah, lalu kita aduk-aduk tadi ya. Nah, selanjutnya kita gunakan bahan yang kedua, yaitu berupa teh celup bekas. Nah, ini biasanya kita buang. Nah, ini sebagai limbah dapur biasanya sahabat. Nah, kita buka lalu kita masukkan. Nah, sangat bagus untuk tanaman kita juga ternyata teh itu, karena di dalamnya itu mengandung nitrogen 4,15%. Nah, sebagai penyubur tanaman, potasium sebagai pertumbuh tanaman tersebut, fosfor yaitu sama sebagai pertumbuh tanaman, magnesium nah itu untuk merupakan inti klorofil dan terlibat dalam fotosintesis, jadi mempermudah proses fotosintesis tanaman-tanaman kita sehingga tumbuh hijau royo-royo dan subur. Dan ada lagi yaitu karbonhidrat, yaitu sebagai pembentuk klorofil dan unsur hara lain
seperti aluminium, fluor, dan mangan. Jadi jangan ragu untuk mengumpulkan teh ini, jangan dibuang sia-sia. Kita kumpulkan lalu kita manfaatkan untuk menyuburkan tanaman kita agar tumbuh subur, berbunga dan berbuah lebat dan hijau royo-royo tentunya ya sahabat. Nah, kita aduk-aduk. Jadi bahan pertama itu telur 1 butir, teh celup 5 buah atau 5 bungkus kecil-kecil tadi yaitu. Nah, lalu kita aduk-aduk agar tercampur dan akan jadikan tanaman kita hijau royo-royo, tumbuh subur nantinya ya sahabat. Nah, bahan selanjutnya itu bahan yang sudah familiar dan populer, yaitu juga limbah. Nah, tadi itu telur yang retak itu jelas nggak dimasak karena takut kontaminasi. Terus apalagi teh celup 5 saset sudah bekas atau limbah, dan selanjutnya itu limbah lagi yaitu berupa air cucian beras sebanyak 1,5 liter. Nah, itu juga bagus karena di dalamnya mengandung nitrogen 0,015%, fosfor atau P 16,306%, kalium 0,2%, kalsium 2,94%, magnesium 14,25%, sulfur 0,027%, besi 0,0427%, vitamin B1 0,043%. Sumber laboratorium tanah umum dan analisis bahan pangan UGM tahun 2011. Jadi jangan ragu untuk menggunakan air cucian beras ini. Nah, selanjutnya bahan selanjutnya kita gunakan Royco. Nah, Royco itu mengandung banyak unsur juga ya sahabat. Di dalamnya bisa dibaca itu sari-sari rempah-rempah, sari daging, terus ada MSG-nya juga, ada garamnya. Jadi super lengkap untuk menambah atau mendongkrak pupuk atau bahan-bahan yang lain. Nah, jadi ya sahabat, ini cukup murah, praktis, dan bahkan di dapur kita banyak sebagian limbah. Jadi kita manfaatkan untuk tanaman-tanaman kita agar sehat, tumbuh subur, hijau royo-royo, berbunga dan berbuah lebat. Jadi di sini ya sahabat, sekali lagi bukan untuk menggurui, di sini sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Dan jangan lupa ya sahabat untuk selalu mendukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Karena dengan subscribe pancingan Anda sudah bersedekah untuk channel kami. Saya aturkan terima kasih. Nah, proses selanjutnya kita lakukan proses fermentasi. Jadi dimasukkan lagi ke dalam botol tersebut. Nah, nanti untuk proses pendiaman di tempat teduh minimal 1 minggu, jadi maksimal bisa 1 bulan atau 2 bulan. Nanti semakin ampuh karena mikroorganisme itu berkembang di dalam racikan tadi. Jadi sangat dahsyat nanti ya sahabat untuk tanaman-tanaman kita. Nah, ketika proses fermentasi nanti dilakukan sahabat, buka tutup per 3 hari sekali agar tidak terjadi ledakan, karena cukup bahaya karena proses fermentasi itu akan menghasilkan gas dari mikroorganisme tersebut. Nah, ini ya sahabat, kita kocok-kocok. Jadi tadi itu bahan-bahannya sangat sederhana dan tolong dicatat ya sahabat biar nggak gagal
gagal fokus dan nanti hasilnya beda. Kalau salah satu unsur nggak masuk atau bahan nggak masuk, nanti hasilnya beda. Nah, nanti cara pengaplikasiannya ya sobat, kita lakukan pengenceran. Setelah proses fermentasi selesai selama 1 minggu atau lebih, lakukanlah pengenceran sebelum pengaplikasiannya, itu dengan cara dikocor nantinya ya sobat. Nah, nanti dengan cara dicampur dengan air 1:15. Jika tanaman besar seperti jeruk, kelengkeng, mangga, durian dan sebagainya, kita gunakan 1 liter per tanaman. Tapi bisa disesuaikan dengan kondisi tanaman tersebut. Oh, ini udah subur, kasih 1/2 liter. Oh, ini kurang subur, kasih 1 liter, atau dilebihkan 1,5 atau 2 liter per tanaman sambil diamati pertumbuhannya. Ingat bahwa ini organik atau semi organik, sehingga proses itu agak lama, beda sama kimia ya sahabat. Jangan ujuk-ujuk langsung disiramkan tanpa dicampur dengan air, nanti akibatnya fatal, tanaman kita akan mati. Jika ini tidak dilakukan secara rutin juga nanti kurang bagus. Lakukanlah penyiraman setiap 1 minggu sekali. Nah, sahabat tani dimanapun Anda berada, demikianlah untuk pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk petani dimanapun Anda berada, dan salam sukses untuk semua pecinta tanaman dimanapun Anda berada. BEMS. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make.